ada insecure juga gara-gara hidung gue pas SMP. Temen gue ngatain hidung jambu. Terus gue langsung kayak gue ngaca-ngaca hidung gue jambu. Itu gue down situ, gue down insecure gue itulah waktu SMP. Udah masuk gitu loh statement di otak aku bahwa lu harus menyenangkan orang lain. Gini. Gitu. Dan aku tahu ini salah. Insecure tuh penting tapi jangan berlebihan. Ketika orang lain ingin menyakiti lu, yang bertanggung jawab atas diri lu tuh hanya diri lu sendiri. Lo mau terima dia nyakitin lo apa? Enggak. Sebelum kita mencintai orang lain ya cintai diri kita dulu gak sih? We get it, girl. We get it. Big dreams, big world. Say what you want. We get it, girl. We get it, girl. Itu menurut aku 2 kali sehari tuh cukup. Yang penting lu parfum. 2 hari sekali. 2 kali, iya 2 hari sekali. Jadi 2 hari sama 2 gue jadi kayak orang bodoh di sini. 2 hari sekali, 2 hari sekali. Biasa kok. Dan pulang dari sini gue juga gak mandi, cuci-cuci aja. Normal. Asal untuk perempuan untuk mencegah kanker serviks itu tetap ganti daleman ya. Udah ada vaksinnya. Iya, tetap aja maksudnya. Jorok kan? Dia juga jorok. Jorok boleh ganti aja buat vaksin. Makanya jangan ngomong insecure jadi kayak gini kan. Maksudnya di sini untuk perempuan tetap ganti ini atas bawah karena kanker serviks takutnya mencegah aja. Pasmir. Apa pasmir? Pembersih itu. Pembersih. Pembersih Katanya itu biasanya yang sudah married sih. Iya. Tapi udahlah malas. Udah langsung aja body shaming. Kita next ke body shaming. Udah pokoknya kalau body shaming apa yang kalian lakukan kalau misalnya ada orang nge-body shaming kalian? Pertama langsung jambak. Jambak. Enggak. Satu kata. Gue tuh penakut woy. Kalau dikatain gue tuh cuma bisa diem. Berarti satu kata yang akan satu hal yang lo akan lakukan ketika orang body shaming lo apa? Langsung. Ya udah gue diem. Dia diem nangis di rumah. Apa? Kalian nangis Gak nangis, diem. Lo mau pulang apa gue pulangin gitu? Langsung keluar. Iya, gue kira dia akan Iya. dia masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. artinya lewati saja bos, nggak akan gue dengerin lu. Asik. Si lo ini emang beda. Asik sih lu bisa ada Asik timbul banget. rasa itu kayak gimana Iya, gitu. gue pengen Kayak dulu gue mikir juga kan, dulu maksud gue ada sebenarnya ada journey-nya juga. Gue pernah ada ada. insecure juga gara-gara hidung gue pas SMP. Temen gue ngatain hidung jambu. Terus gue langsung kayak gue ngaca-ngaca hidung gue jambu. Itu gue down situ, gue down insecure gue itulah waktu SMP. Lanjut. Terus habis itu Iya, ketika lo ngerasain dia udah apa? ngelek. Oh itu langsung aku mau oplas gitu enggak? enggak juga sih. Tapi kalau sekarang mau oplas gak? Mau. Iya. Dia Itu udah mau banyak. Itu udah pasti ya. Cuman mungkin karena gue juga dari gue kayak gitu. Gue gendut dari kecil, dari SD tuh gue gendut terus. Baru kecil agak normal SMP lah. Gendut sama hidung beda. Gendut. Kalau lagi ngomongin hidung jambu nih. Kita kan gendut dia aja. Coba pelan-pelan dari hidung dulu, Coba dari hidung dulu gue mau denger. Iya, makanya Kan hidung satu. Hidung Iya. lu kan jambu. Jambu. Temen lu ngatain hidung jambu. Terus otak lu bilang hidung lu jambu. Ini gak ngerti. Iya, terus abis itu hubungannya sama hidung juga. Iya. gue juga mau mengeluruskannya juga bingung nih dari hidung jambu ke Aja. Aduh. Ini pokoknya. Aduh, kalian tuh udahlah. Ya udah lompat. Ya, intinya lo dari insecure gitu. Gitu gue mau nangis. Iya udah nggak apa-apa. Udah tenang, kita tenangin dulu ya teman-teman, dia butuh waktu menenangkan. Oke, kita langsung ngobrol berdua dulu aja. Udah nggak apa-apa. Udah. Dia overwhelmed guys. Dia overwhelmed. Jangan deket-deketin, kita ngomong loh. Tahu dulu ketawa satu, coba tarik nafas. Bang, tolong dikat. Iya. Gak bakal dikat, percaya sama gue. Udah makin panas. Udah. Ini gue ketawa 2 menit anjir. Udah ya. Jadi body shaming. Kenapa ya? Harusnya gak usah ditanya. Karena sekarang langsung ngerti gitu aja. Iya, kita ngerti kok, kita ngerti. Oke, kita kita ngerti. ngerti. Ternyata Iya. dari semua insecurities yang ternyata muncul dulu, itu akhirnya terbentuk ya udah fuck it YOLO aja. Iya. Gue enggak juga udah dilurusin guysnya. Kalau orang udah bilang jangan dibantah. Gue mau ngomong daging modal tapi gue udah gak bisa. Iya, enggak maksudnya gue keselnya tuh tau gak sih orang udah klarifikasi kita bantu malah ngebantah lagi ya. Enggak, Oke, gimana? Gimana? Balik lagi ya, dulu gue gendut kan. Mulut lah dari SD sampai SMP gak bener. nggak bener. Iya, agak SMP gak bener. Terus gue jadi dari SD tuh gue udah sering kayak
dikatain di keluarga gue, maksudnya kayak bukan dikatain, maksudnya kayak gendut banget sih, bulet sih gendut gitu aja. Maksudnya bukan ngatain sih, cuman kayak ngeledekin, gitu-gitu aja. Gue udah kebal apa gimana, gue merasa gue udah kebal di situ sih. Jadi kayak abis itu orang ngatain gue udah Ya dibuat itu tadi duluan. diomongin sama Momo, gue juga agak emosi jadinya. Iya dari fakta itu. Iya beda cerita aja. Gue Dia mau cerita yang ngomong sendiri, arti dia mau ngomong aja mau menjelaskan. tapi setelah itu udah kan habis itu udahlah dari yang hidung itu gue lama-lama udah kayak 3 hari akhirnya gue menerimain lah, gue tetap cantik mata gue udah gue cepat gitu terus habis itu 2 jam kemudian. terus itu gue udah self love gue jadi tinggi lah, jadi kayak gue nerima diri gue yang apa adanya. Mau betis gue gede juga karena main sepeda Ayo juga kita main ototnya bola, gede. main bola bareng. Iya makanya jadi kita kita main main bola bola. pakai betis tapi gede banget soalnya ya kalau kata orang. Ya kayak gitu lah, gue tau kurangan gue yang kayak menurut orang kurangan kayak bulu gue banyak, hidung gue gede, terus kayak apa tadi gue bilang Gue takutnya gue takutnya abang itu ngezoom dulu hidungnya. kurang ajar kau. Canda. Terus habis itu walaupun maksudnya gue belajar walaupun gue udah acceptance itu dan udah kayak happy aja dengan itu, ada satu titik yang dimana gue tetap insecure lagi. Dari situ gue belajar ternyata self love itu proses belajar mencintai diri yang nggak habis-habis, bisa naik turun. Di nggak titik akan insecure stagnan. lo itu apa? Apa yang bikin lo sampai insecure? Problem apa? Gue udah gak ingat. Ya. Tapi aku ingatnya hidung doang. iya. Sebenarnya Tapi naik turun sih maksud gue. intinya Kadang gini, lo bisa self love teman-teman. banget, kadang Kalian enggak. memulainya jangan dari ini ya ngata-ngatain kayak Iya. tapi kalau hidung jambu Gue juga gak mau ngatain, tapi lo udah jadi fakta ada bilang. kalau hidung jambu itu gue juga bingung gue juga bingung kalau hidung jambu karena kalau gue juga punya hidung jambu dan keluarga gue hidung gue itu jambu Sikat jadinya. kasih hidung gue itu jambu itu aja Nggak, tapi sadar gak sih hidung bagus? Udah besar. jadi itu hidung jambu lah gue udah gak insecure enggak ini tuh segmen jambu sebelum kita ke segmen lah selanjutnya itu Nggak, segmen tapi nggak serius kalau hidung kayak kamu itu tuh banyak rezekinya. Iya, gue juga dibilang gitu ke rumah saudara gue Gina. Udah nggak apa-apa kan, mau gue bilang, emang nggak tahu lah mau ngomong apa gue lupa. Iya. Gue bilang, iya nggak apa-apa, itu banyak peluangnya nanti. Iya gitu. Vitamin Lo lihat pejabat rata-rata hidungnya begitu. dengar nggak kan pejabat? Jadinya ya nggak apa-apa, istri CEO mungkin bisa jadi ya kan uangnya banyak. Oh iya kamu CEO nya. iya CEO kenapa CEO Gini dong itu sih. hidung CEO kalau hidung jambu nggak apa-apa Apa-apa. calon-calon CEO dan Itu dengar nggak? Iya betul. Oke, segmen selanjutnya segmen Ada game ya. Kita tanya cepat. Tanya cepat. Cepet dong. Nanti gue kasih. Kalau cewek suka bodoh nih, kalau cepat. Iya iya, gue juga jadi kan. Oh sekarang udah Dapat ganti hadiah guys. nggak? Dapat hadiah nggak? Sekarang ganti jadi tanya cepat gajinya guys, naik ini episode ganti-ganti. ini. Nggak ada bel. Iya. Oke. Kita suara Ini sendiri jawab aja. siapa? Enggak, gue masing-masing. Oh masing-masing. Jangan-jangan nyerang mau dulu gua. pribadi. Ini ke Karada dulu ya. Asik, pasti aman, pasti aman. aja ini. Pilih salah satu. Ya. Punya tubuh ideal tapi tiap hari insecure, atau nggak punya tubuh ideal tapi pede. YOLO. Apa tuh? Tubuh ideal tapi setiap hari insecure. Tubuh ideal sampai. Kenapa? Karena itu dia, aku tuh masih memikirkan pendapat orang lain yang dimana kalau misalnya tubuh ideal otomatis aku disukai oleh banyak orang. Tapi kan tetap insecure. Iya, gue tetap insecure supaya akan jauh lebih baik ke depannya. Ini sebenarnya salah. Aku tahu pola pikir aku tuh kadang sudah ke brainwash gitu loh, sama yang kayak ya aku bilang sampai Instagram aku, sosial medianya ada beberapa komen yang kalau aku post muka aku sendiri aku tutup. Jadi iya, komennya aku tutup. Jadi itu beberapa pendapat orang udah masuk gitu loh, statement di otak aku bahwa lu harus menyenangkan orang lain. Gini. Gitu. Dan aku tahu ini salah. Ya someday aku berharap itu akan berubah gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan kayak gitu sekarang, ya aku lebih memilih tubuh ideal dan aku setiap hari insecure. Bukan tidak bersyukur, cuma mungkin di sisi lain aku berharap positifnya adalah dengan insecure aku bisa Dapat tubuh ideal itu ya? yes Bukan gitu. kalau dari gue tuh gue ngeliatnya kayak kalau misalnya lu punya tubuh ideal dan lu tetap insecure, artinya lu menjaga diri terus gak sih? Artinya lu berjaga-jaga Iya, seakan tapi gue bukan mikir gitu juga. jadi bukan soal lu cuma disukain orang, tapi lu berjaga-jaga kayak dalam kesehatan lu kan emang tubuh harus ideal. Yes. Jadi lu maksudnya care Punya terhadap rasa diri lu jadi secure ada. terus, Karena ya. kadang kalau misalnya kita jadi gak peduli, itu care terhadap diri jadi gak ada. Jadi kalau bodo amat gue gendut, bodo amat gue ini, jadinya ketika nanti kita seharusnya emang berubah. Misalnya ada orang dia gemuk sekali terus dia pengen punya anak, tapi karena dia gemuk sekali misalnya ada jadi penyakitnya apa, itu tuh misalnya dia jadinya bodo amat,
ada hal-hal yang akhirnya dia nggak peduliin, yang akhirnya menyusahkan ke sekitarnya dan susah. juga keberlangsungan hidup dia selanjutnya. Jadi sebenarnya insecure dan juga pikiran-pikiran seperti itu emang perlu untuk berjaga-jaga. Betul. Jadi nggak maksudnya kayak salah ya, tetap kalau secara logika salah, cuma secara pada Kesehatan mungkin ya. ya pada nyatanya Iya sih. realistisnya emang harus ada awareness lah, awareness. Iya. Dan tapi kalau misalnya balik lagi yang tadi insecure, yes, aku tuh orangnya nggak pedean soalnya. Ini real novak ya. Iya nggak ini real. Sumpah aku tuh kadang makanya aku tuh suka kalau mau ngobrol sama orang, aku tuh berangkat dari rumah sampai ke titik nih kita mau syuting tuh aku lebih banyak diem. Supaya aku ada energi buat ini mau gimana ya orangnya, kamu orangnya gimana ya. Bahkan aku pertama kali ketemu orang pasti aku tanya kamu sekolah di mana, lulusan apa, supaya aku tuh nyambung sukanya apa. Jadi tuh aku kayak nanti kalau gue ngomong gue freak nggak ya? Oh iya, gue salah jadi tahu nggak ya? batasan kayak mau Ini ngobrolin nggak apa awam sama lah buat orang. dia, Iya, ya. kayak gitu dibanding nanti gue Keren. dibilangnya so asik. Atau Iya. gimana? Jadi kakak bener-bener semua yang kakak lakuin itu ini ya. Iya, gue tuh sebenarnya Capek Kak. capek. Sumpah sampai ada tuh di momen di reels aku tuh dia lewat kayak lu tuh sama orang yang baru dikenal aja nggak perlu kayak into deep gitu, ngerti nggak? Karena nanti in the end of the day lu sendiri-sendiri juga kan. Benar-benar. Misalnya nih kita satu project abis itu bisa jadi kita nggak ketemu sama sekali. Iya. Jadi buat apa lu mikirin, cuman tanpa sadar mungkin ya itu edukasi sejak dini tuh nggak ada ditanamkan di aku yang kayak ini loh body lu your choice, ya udah nggak ada gue nggak ditanamin itu. Jadi itu kita yang kayak ini pagi lo harus pakai baju ini, siang pakai baju ini gitu-gitu loh. Jadi kayak nggak ada tuh menstruasi tuh nanti ada bentuk badan yang hormon yang berubah, lo itu nggak ada. Mungkin sejak saat itu edukasinya kurang. Jadi tuh gue apa-apa yang kayak aduh takut, aduh insecure, ada takut gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, next. Buat Cecil. Ini dia gak berani nyerang gua. Pilih ya. Nanti gak digaji. Gue beli gitu. Bercanda bang. Semua orang bilang lu cantik tapi lu gak percaya, atau lu ngerasa cantik tapi gak pernah divalidasi orang. Gue ngerasa cantik tapi gak pernah divalidasi orang. Karena dia YOLO dan gak butuh validasi coy. Iya. Itu sensitif Gak banget. penting banget validasi orang. Suka-suka gue. Ya udah Kenapa? kenapa dan kenapa cara pikir lu bisa dibentuk kayak gitu? Itu gak tahu gitu. Tanyalah nanti psikolog. Ya benar Gue gak sih. tahu bener tapi gak tahu. Tapi teman-teman gue selalu bilang kayak mau gue pengen punya pola pikir kayak lu. Gimana sih bisa kayak sepede atau kayak sebodoh amat lu? Gue juga gak bisa jawab. Itu Tapi bener. asik banget. Jadinya apa ya, dia bisa hidup dengan santai dan lebih tenang. Karena kalau Iya. kita dengan gue gak pernah insecure tuh, kebawa-bawa omongan orang sih. iya kita tuh dengan insecure tuh sebenarnya jadinya kadang energinya Habis keambil, habis. jadi kadang jadi negatif. Iya, apalagi cewek sih. Makanya kalau dia Cewek gue kayak gitu. kalau dia tuh gue ngeliatnya kayak iya enak banget tuh ya Sil. Cara pikir lu lurus aja soal diri lu. Betul. Orang ngomong apa? Ya selama gue gak tidak merugikan orang aja sih. Kayak gue kan berpenampilan tidak merugikan orang mau kayak Iya. gimana pun ya udah. Betul. Ya tapi ya balik lagi gue tuh gue bukan pick me girls tapi lebih ke Tenang Kak. iya aku tuh saking takutnya kadang misalnya habis pulang dari podcast ini aku akan tanya sama misalnya ada orang di rumah. Nanti kalau nonton kasih tahu ya aku salahnya di mana. Oh ya kayak gitu. Gitu atau review aku ya ini gimana gitu kayak jadi lu tuh nggak punya free will atas diri lu gitu loh. Jadi kayak apa gue akan bertanya gitu aja sih. Ya, itulah perbedaan yang kayak itu dia, orang beda-beda gitu. Orang, Iya, misalnya setiap Sil. orang. Itu beda banget kayak kalian tuh sangat Tapi amat. gue denger feedback sih orangnya. Maksudnya kalau orang ngasih tahu apa gue denger aja. Kayak misalnya yang kaki tadi Asal di tidak mencela ya. Asal yang tidak gigi mencela kaki sih. tadi udah terima Kan gue dengerin. Makanya sekarang gue potong terus. Terus kayak gitu. Mantap, bagus ya. Gue mendengar feedback kok. Tenang. Next. Buat Momo. Asik. Pilih. Jadi teman paling insecure di circle, atau jadi teman yang bikin semua orang insecure. Susah. Ini jahat banget pertanyaannya. Ini kayak Itu. menjebak. Ini lo mau menjebak ini. Ini jahat emang. Aduh, gue apa ya sih? Dua-duanya. Gue pilih apa? Dua-duanya bang. Jadi temen yang paling Gak tau dari hati insecure lu gimana. atau buat semua insecure? Gua gini, masalah gue sering, gue mungkin ya pasti gue milihnya ya mendingan gue insecure karena gue jatuhnya teman yang negatif banget kalau gue yang buat semua orang insecure. Artinya gue bukan teman yang baik, gue teman yang toxic dong. Kalau gue ngebuat semua insecure. Tapi sama kita manusia terkadang kita tanpa sadar buat itu. Karena misalnya gue bukan insecure ngebuat insecure teman-teman ini, gue sadar ya. Gue tuh kadang ngebuat insecure orang.
tanpa disadari dengan ucapan gue yang seakan-akan merendahkan orang. Tapi gue tanpa sadar. Ini gue sering banget dan gue kadang gue pada akhirnya ketika gue nyampe rumah, ketika gue sadar gue pernah kayak gitu. Jadi minta maaf, kata gue apa? Dia minta maaf. Iya dia karena kan dia YOLO. Tapi ketika gue sadar, kok gue gini ngomongnya. Gue pernah ngatain dia tanpa sadar, misalnya gini, apapun itu statement yang akhirnya orang lain yang menyakiti orang lain, kayak dia ngomong kayak gitu mikirin orang lain gak sih? Dan ketika nyampe rumah, aku tuh orang yang berefleksi. Aku tuh orang yang refleksi kalau nyampe rumah. Jadi ketika apa yang aku lakuin hari itu, Tuhan apa ya yang gue ngelakuin tadi salah. Jadi aku pernah sampai ke teman-teman aku, misalnya temen aku nih ada udah lulus tapi masih mencari pekerjaan, misalnya ada temen aku yang gitu. Aku gak sengaja mengeluarkan kata-kata itu kayak sekarang lu kerjaan gimana, misalnya kayak gitu. Tapi dalam konotasinya jadinya kesakan buruk, padahal gak, artinya maksud kita gak kayak gitu. Dan akhirnya aku nyampe rumah tuh aku chat dia, sorry ya kalau gue ngomongin tadi soal menyinggung itu, kalau tersinggung I'm sorry gitu. Jadi hal kayak gitu yang gue pasti gak akan gue mau pilih, tapi kalaupun terjadi itu gue sorry lah. Ya gue feel sorry. Tapi kalau ditanya mendingan apa, gue mendingan jauh lebih mending gue yang insecure. Karena kalau ketika gue insecure, gue tuh orangnya gampang lupa. Gue tuh orangnya gampang melupakan. Gue kayak tadi aja sih Cecil yang kayak rambutnya bagus, ya udah, terus kayak gue jadi ngubah rambut gue, nggak juga. Gue jadinya kepikiran untuk smoothing rambut gue, nggak juga. Jadi tetap menjalani hidup gue santai-santai aja. Jadi mendingan gue yang insecure, karena kalau gue insecure gue bisa mengubah pola pikir gue dengan cepat gitu sih. Ya, soalnya kan lu yang bisa ngontrol diri lo sendiri, bukan orang lain. Mindset kita gitu. Ini kita sekarang udah selesai segmennya. Udah. Thank you Abang Bagas. Tapi ya ini dia, mungkin dari 1.000 orang atau jutaan orang di luar sana ya sama kayak kita, beda-beda gitu loh jawabannya. Pasti. Ada orang yang kayak gue apa-apa insecure, ada orang yang kayak lo apa-apa YOLO, ada orang yang kayak lo ada pertimbangannya dan ya udah self defense lo tuh bagus banget gitu loh. Jadi kayak ya untuk orang-orang di luar sana yang kayak gue sih, gue sedih juga sih sebenarnya. Tapi jangan merasa sendiri, maksudnya jangan merasa jadi aduh gue kayak gini salah gak ya? Itu normal, cewek-cewek tuh maksudnya gitu kok. Iya, kepikiran. Apapun itu normal, asal jangan maksudnya kayak ya kita sampai jadi orang lain aja. Jangan sampai kalian ditutupi oleh topeng, hidup dengan topeng, karena itu lebih capek lagi. Maksudnya kita aja kalau kita ngedengerin kayak kakak kan penuh dengan kayak kakak bilang aku insecure banget. Tapi kakak itu pada akhirnya kan hidupnya nggak mau dikontrol banget, itu kan nggak kakak sampai segitu nggak? Aku tuh kalau misalnya insecure lebih ke badan aku, lebih ke muka, bukan karena aku sifatnya yang kayak. Jadi hidupnya nggak kak mesti jadi terkontrol sama orang lain gitu nggak ya? Enggak sih, cuma kayak misalnya aku pernah ada momen dimana aku dulu aktif banget on social media. Terus abis itu aku ngepost foto. Aku post kerjaan aku post foto kan. Ada beberapa orang yang aku nggak bisa kontrol juga ketikan mereka yang kayak katain aku gemuk, katain aku hitam. Cuma ada momen dimana aku insecure ketika aku post sesuatu yang menurut aku bagus dan mereka nggak suka, itu insight-nya juga turun. Kayak tervalidasi gitu, seakan-akan tervalidasi betul. gitu. Terus dimana kayak aku vakum on TikTok tuh, lebih tepatnya 1 bulan, gara-gara itu bukan banyak hujatan, cuma yang biasanya nih aku post foto likes 1.000 misalnya, itu tuh tiba-tiba di 50, di 100, wah itu insecure lagi kan. Ada apa dengan foto gue nih, ada apa dengan konten gue nih. Nah itu yang buat gue kayak wah ini gila banget, gue sampai benar-benar vakum sosial media tuh lama banget, sebulan gue. Itu karena ya itu insight gue tiba-tiba turun, berarti kan gue tuh insecure kenapa nih, ada yang salah gitu. Dan itu mempengaruhi hidup gue banget, yang setiap jam gue langsung ambil HP, gue cek, wah kok ini likes-nya belum naik. Gue ambil HP kok belum ada komen yang iya, jadi obses gitu loh sama sosial media segitunya. Tapi gue gak sakit nih gue. Tapi akhirnya kakak decide untuk kayak you decided to stop with all of it dan bisa mending nutup dan vakum dari situ tuh. Karena kakak sadar kayak kakak udah. Aku ke psikolog loh. Nah itu di situ kakak akhirnya sadar, kayak dikasih tahu kalau ini over gitu. Iya, tapi mungkin karena mereka sudah berprofesional gitu ya, Say. Jadi tuh dia ngomongnya tuh yang bikin aku paham gitu loh, bukan yang ngejudgmental aku langsung kayak ya lu so ngartis lo, so ini lo, so itu, bukan. Tapi lebih kayak gimana kalau kita coba misalnya dari yang upload fotonya setiap hari, kita uploadnya sebulan sekali, seminggu sekali. Kamu lihat pergerakan kamu, jadi nggak apa-apa aku tentang handphone, nggak apa-apa aku harus tentang gimana nih butuh validasi apa nih gitu. Tapi ya itu di situ aku belajar banget bahwa
insecure tuh penting tapi jangan berlebihan. Yes, Iya, betul bener. banget. Setuju. Kalian tahu ini juga body dysmorphic? Iya, dysmorphic ya, body dysmorphic. Kayak apa tuh? Dia kayak apa sih? Dysmorphia. Dysmorphia. Gue rasa sama. Tapi itu apa sih? Sil tahu? Ilmuwan gue. Enggak, gue sering dengar gue tuh dulu kan yang gue bilang dulu tadi sebelumnya, gue tuh gendut kan dari dulu. Terus mulai kurus tuh karena gue diet gitu pas covid, ngikutin clothing, kalau Iya, kalian clothing tuh ngikutin, viral terus banget, diet. Tahu. Nah, kan pengen ikutin pas covid yang 2 weeks challenge gitu. Terus mulai ngerti protein, makan protein, terus jadi ngerti lah diet itu udah gimana, gue nyobain berbagai diet kan. Terus ternyata di situ gue nggak pernah body dysmorphia ini sih, cuman body dysmorphia tuh ternyata situasi di mana si orang ini obses atau ngecek tubuhnya berkali-kali, dan biasanya itu kejadian sama orang yang diet. Misalnya dia udah dari gue nggak bisa jelasin yang kayak bagus gitu, cuman nih contohnya ya, dia udah ada di goals dia 50, terus kayak udah nih 50 tapi nggak puas, nggak akan pernah puas, nanti naik atau turun, nanti dia coba turun lagi, nyoba lagi, jadi nggak pernah puas, Percaya obses tuh dengan adik gue apapun tuh di itu. depan situ. Dia kan lagi diet. Dia diet nih. Dia tadi 70 something. Ya kan, Dek? Kemarin juga kan. Apa, 74. 74. Sekarang tuh dia 60. Gak nyampe sebulan tuh turun lah berapa kilo tuh, lu hitung aja Nyampe sendiri. sebulan. Tapi setiap makan dia langsung nimbang. Oh iya itu bisa salah satu Terus gejala. kayak, Gue nggak iya. bisa sih, itu psikologis sih, cuman kita nggak bisa ini ya. Iya mungkin ya, gue juga gak mau. Tapi maksud gue tuh Ciri-ciri ya, yang lo gejala-gejala, sebutin kayak gitu. iya. Dia apa-apa nimbang. Itu gue lagi. Lu juga kayak gitu. Iya, gue juga kalau misalnya dulu, tapi sekarang mah gue udah kayak stay, yang penting olahraga aja. Tapi dulu gue inget banget itu awal-awal lihat, ternyata kayaknya ngomongin ini, kan lu ngomonginnya clothing, diet gitu, itu mungkin ngaruh karena ke orang-orang kalau habis diet Iya, kita jadi tuh ngejaga fokus, lagi. iya kita tuh fokus kayak harus jaga, takut gemuk lagi, takut jadi Cuman jadi nggak enjoy aja Yes, sih. jadinya nggak Jadi nggak pernah enjoy, enjoy sama makan, jadi takut makan, takut naik mungkin berat itu ya gitu ke sih. negatifnya jadinya ke arah-arah body dysmorphia Iya, ini ya. Oh. Ya, mungkin tapi ketika dia udah dalam posisi badannya misalnya udah 2 tahun stabil beratnya, itu kayaknya mungkin bisa jadi Menghilang sendiri kali ya, mungkin bisa jadi lebih minim ngeceknya karena kan dia udah ngelihat kestabilan di dalam 2 tahun Iya ini sih. bentuk Tapi gue badan. aja kalau dia capek kayak seminggu aja udah capek. Harus enjoy tau Kak, sebenarnya boleh makan apa aja, Nah itu batasin gue aja. tuh kalau diet sampai dimarahin ya, kayak sampai asam lambung gue tuh naik. Oh kadang kalau pas kayak diet ya udah Jangan diet yang makan ketat ya. makan Iya, gitu. iya, Nah ngerti. gue tuh sweet tooth. Itu kendala banget buat gue yang kayak abis makan gue tuh harus nyari dessert gitu kan, Yes, kayak manis-manis kayak apapun itu tuh gue makan coklat, kayak tiba-tiba gue ngemil itu ice cream. Nah itu susah banget buat orang yang sweet tooth itu Bener-bener loh. gue juga. Betul. Jadi gue udah keburu capek, jadi nggak enjoy Nah, aja. tetep kok waktu itu gue tetep makan coklat biskuit coklat gitu. Tapi dengan Iya, gue dia takarin porsi, satu bungkus dia, 3 hari. gue maruk 3 kali maksudnya. Oh itu belum ada Siang. kontrol Bisa bisa ya. gue habisin satu kali juga gue habisin satu kali kayak Aduh. gitu. Jangan Itu nanti susah. over kasihan. Tapi sampai sekarang kan berarti Tapi emang sekarang tuh udah berkurang jauh yang gara-gara gue udah mau nembus 80 ya say. Oh, jadi kakak- Waduh perut gue tuh yang kayak ya itu gue bilang Jadi capek. apa capek gue Pas ngomong mulai aja kerasa capek. ngomong sendiri. Kayak lu mau ngomong nih kayak Iya lagi. pas lu kayak gitu ngerti gak sih? Iya. Kalau Berarti gue pura-pura hamil di kereta juga orang percaya ngerti. aduh. Enggak lebih Bisa gitu ya. Lu pada lihat dia, lu pada lihat dia Enggak, pas gue di 80 itu, pas gue di hampir pas 80 itu, pas iya, itu iya, kayak iya, ibaratnya gitu. kalau gue pura-pura jadi ibu hamil di kereta. lu ngerasa diri lo ternyata seperti Bisa foto jadi ibu hamil ya. Aduh, lu tau gak gue ada cerita lucu kayak gitu, tapi ini gak boleh sebenarnya. Apa? Ini gue ini cerita lucu aja supaya kita ini ya kayak chill sedikit. Gue pernah dulu pas gue botak, jadi gue pernah botaknya kinclong. Terus iya kok botak kinclong yang Aneh. bener kayak apa namanya? Kayak ini Iya. Irwan Yang Suaminya kayak nggak kayak Maya. Deddy Corbuzier, tapi pokoknya ya yang botak rambut tipis gitu. Terus pas itu di Belanda tuh udara sangat amat dingin, winter. Terus habis itu ini gue nggak pernah nge-statement gue sakit atau apa ya, tapi itu pernah di mana gue tuh gue udah menggigil begini dingin, terus gue masuk tram. Kalau di sana namanya tram itu kayak busway lah, busway-nya. Terus gue masuk, gue menggigil gitu, terus baik banget Malah ada lu orang. dingin. Dia udah dingin itu, lo kalau lo pegang lo freeze aja tangan lo. Bayang Iya. anjir ya. itu gue benernya kayak wah gila. Gue di situ gue bilang ke diri gue sendiri, gue nggak akan pernah ngebotakin lagi ini gue pala gue kalau gue di segitunya. negara
yang ada winter. Dingin. Karena guys itu tuh sangat amat tidak enak guys. Wah Dingin kayak banget, otak lu anjir, di iya. dibekuk otaknya. Wah gue udah gak bisa mikir. Itu gue sampai jadi kayak orang karena udah nyekritnya. Jadi untuk teman-teman yang botak. Jadi kalau Pakai keluar negeri, kupluk ya, pakai bentuk kupluk. Om Deddy. Iya Om Deddy Kopucer juga kalau lagi ke Desainer negara-negara atas. itu kalau Irwan kalian Mursi. lagi ke winter negara-negara Di winter Tokotanta. kalau bisa 10 kupluknya di ini deh atau kita nggak nyelekit guys. Tapi self love nih, ngomongin self love aku tetap cinta. Kalau kamu ya Allah kamu pasti self love-nya udah setinggi Udah awan ya best self banget. love-nya. Tapi balik lagi ke yang gue bilang tadi, walaupun gue udah merasa self love gue tinggi mungkin level 9 atau 10, kalau diangkain pasti naik turun. Karena Iya, itu belajar iya. seumur hidup, Fluktuatif. pasti nanti ada Yes, naik yes. turunnya. Jadi Jadi soal tenang self aja. love sendiri untuk yang teman-teman ngerasa mungkin self love-nya masih dari 1 sampai 10 tuh masih minim ya Yes. self love-nya. Gak apa-apa self love tuh bisa dipelajarin, artinya pelan-pelan. Betul. Iya ya. Mulai dari terima diri kalian sendiri Itu dulu apa iya aku adanya setuju sih. sih. Kayak tadi Ya kan self statement love aku kayak memang gitu. definisinya terima diri sendiri. Iya ini. Tapi ya dengan statement aku yang tadi aku lebih memikirkan orang, aku lebih dengan jawaban aku yang mungkin aku lebih memilih tubuh ideal tapi gue tetap insecure tiap hari, tapi langsung sadar gitu sih bahwa sebenarnya omongan orang tuh gak sepenting itu ya. Gitu emang. Iya. Gitu. Pada akhirnya itu mindset. Yes. Omongan orang akan menjadi bisik-bisikan kepala dan ngaruh ke mindset kita kalau memang kita Mengizinkan ya sih Mengizinkan. sebenarnya. Iya. Jangan mau Gue pernah dikendaliin. denger sih ketika orang lain ingin menyakiti lu, yang bertanggung jawab atas diri lo tuh hanya diri lo sendiri. iya. Lo mau terima dinyakitin lo apa? Apa enggak? Iya. Makanya Lo semua menghentamkan pada itu akhirnya semua. iya bener kan, bagus juga ya kata-kata lu diizinkan. Asik. Yang mulai kita Asik. mulai kampung keluar. Aduh. Malah Ya. sama Siti. Nah untuk terakhir untuk habis ngomongin self love ini kita gue apa sih arti self love menurut kalian itu dulu deh sebelum kita akhirin. Aku mencintai diri sebelum kita bisa mencintai orang lain. Ini ya menurut aku ya. Aku tuh di podcast ini akhirnya kayak terbuka gitu loh. Kayak sebenarnya ternyata lo tuh harus ngobrol sama lingkungan yang positif. Ya kayak Cecil udah. Iya. Karena gue mau aja cerita lagi temen Iya, gue. apa-apa. Tapi gue bersyukur temen gue ada yang kayak tadi insecure banget kan waktu di Inten. Gue baru ketemu waktu itu gue Inten doang kayak cuma 6 bulan. Terus dia tadi insecure banget. Terus dia tahu dengan mindset gue yang kayak cuek gini, dia sekarang udah jadi pede ngapa-ngapain. Gue udah banget testimoni Iya hidup. kayak gue aja baru ngobrol di Iya. podcast. Maksudnya bukan ngobrol baru ini di podcast, tapi karena dengar kisah-kisah kalian gitu kayak ternyata nggak buruk ya kalau kita nggak harus dengerin kata-kata orang lain gitu. Ngapain? proud of bebas you, aja Cece. Cie, love, love, Asik. Ini doang mau lancar. Karena diri lo banget, diri lo banget. Karena di mana lo tuh menurut gue ya lo tuh bisa bener-bener ngasih tahu ke orang-orang kalau self love tuh asik dan bisa. Karena kalau Iya. kalau kita tuh gue sendiri gue masih punya insecurities, kakak masih punya insecurities. banyak, lot. Tapi kalau lu punya, tapi lu nggak ngebuat itu jadi down, Iya. jadi negatif. Lo Jadi- kontrolnya oke banget. Iya itu jadi dimana kita semua jadinya kayak disemangatin kayak bisa. Kalau lu nggak percaya lihat Cecil gitu. Asik. Emang si Cecil ini. Jadi refleksinya untuk episode ini mungkin kita kalau misalnya ada insecure lihat Cecil. Standar kecantikan Cecil. Standar kecantikan nggak ada iya. Oh, standar kecantikan nggak ada, tapi usah standar mindset bikin-bikin, Cecil. iya. Nggak Betul, bercanda, nggak ada setuju. standar, nggak ada standar. Nggak ada Cuma standar, nggak ada standar. kalau kita mulai cara pikirnya udah insecure keluar, mungkin kita bisa belajar dari teman-teman kita yang Yang cara lingkungan menilai, lingkungan yes. yang itulah. lingkungan kita cara lingkungan yang emang saling mendukung kayak insecure tuh nggak apa-apa tapi nggak usah terlalu di apa ya di Besar-besarkan Nggak usah gitu dihidupi ya. lah, iya. dihidupi. Iya. So Sebelum kita mencintai orang lain ya cintai diri kita dulu gak sih? yes. Wajib. Ini kata-kata keluar dari orang yang sering insecure. Gak apa-apa. Sambil belajar. Belajar. Yeah. So maybe the goal was never to become perfect. Aduh kata perfect tuh susah sih buat perempuan-perempuan di Hanya buat kita Allah. gitu. Perfect. Iya, hanya Allah yang perfect Iya, hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Asal kita pede aja ya. Yes. Jadi gak perlu se-perfect itu. Maybe the goal is to stop being at war with yourself. Kayak aku Setuju sekarang. banget. Ya.
Jadi kita kayak udah jalanin aja apa yang ada, bersyukur, kuncinya bersyukur sama atas apa yang diberikan sama Tuhan sekarang. Betul. Tuh. Itu be grateful guys. Yes, be Always be grateful. grateful karena tubuh ini udah nemenin kita dari sampai lahir sejauh ini. loh, iya. Dari lahir sampai kita berdiri sekarang, mereka masih bertahan dan masih ya kuat untuk kita. Iya, walaupun diisi hal-hal aneh Iya. tetap kuat. Makanya oh iya benar. Gue gak ngerti maksudnya sampai gue kayak oh itu maksudnya. And maybe it deserves softness too. Jadi tubuh kita juga perlu kelembutan dan Betul. penjagaan Iya. diri, dimana kita tuh harus Di treatment lah. di treat untuk positifnya, dimasukin positifnya. So Dan if you're still figuring out, it's okay. guys, we get it guys. Bye. Thank you for watching. We get it, girl. We get it. Big dreams, big world. Say what you want.